gitu ya. Kita sering berdebat pada hal-hal yang sifatnya sifat-sifat yang prinsip. Karena orang-orang liberal ini suka mengedepankan akal daripada dalil. Dia berkata kepada saya, "Mer, Allah itu lemah ya," kata. "Duh, kok bisa lemah?" Iya. Allah sebutkan dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Berarti Allah lemah. Loh, lemahnya di mana? Iya. Berarti kita yang serba kekurangan seperti ini adalah penciptaan Allah sebaik-baiknya, sebaik-baik penciptaan. Berarti Allah hanya bisa menciptakan makhluk terbaik itu ya kita ini. Nah, ini orang liberal suka begitu, menggunakan akalnya, tidak pernah melihat tafsir, tidak pernah melihat pandangan-pandangan ulama, sehingga mereka kerdil dalam pemahaman dan dalam kesimpulan. Padahal yang dimaksud ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu sempurna secara penciptaan. Tapi manusia ini memang dalam hadis disebutkan manusia ini tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi manusia secara penciptaan itu sempurna. Betapa tidak sempurna. Mata kita ini diciptakan Allah begitu sempurnanya. Telinga kita ini Allah ciptakan begitu sempurnanya. Bagaimana jantung dan paru-paru kita ini bekerja tanpa kita perintah. Bagaimana otak dan pikiran kita ini bekerja begitu sempurnanya. Itu ciptaan dan karyanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa ada di antara jamaah ini yang mau menjual paru-parunya ya, dengan harga 2M? Tidak ada yang mau. Karena nilainya tidak terbatas. Ya. Nah, itulah kesempurnaan ciptaan Allah. Hanya saja di sisi lain, Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan mudah lupa dan mudah salah. Kullu bani Adam khotoun, kata Rasulullah. Setiap manusia itu mesti melakukan kesalahan. Khotoun dalam bahasa Arab itu sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu penekanan bahwa manusia itu mudahnya salah seperti mudahnya dia bernafas. Kita ini kan mudah untuk bernafas. Alhamdulillah, ada saudara kita yang lain sulit bernafas hari ini. Ya kan? Tapi Allah mudahkan kita untuk bernafas. Lah, manusia itu diciptakan Allah pun sama. Dia mudah bernafas, mudah pula dia melakukan kesalahan. Ya. Oleh karena itu, harus kita ketahui ketika manusia itu mudah melakukan kesalahan, mudah lupa, rentannya manusia untuk salah itu tidak boleh juga dijadikan sebuah pembenaran untuk dia melakukan kesalahan-kesalahan lalu dimaklumi. Tidak ya. Karena Rasulullah SAW tadi lanjutkan hadisnya, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mengakui kesalahannya, mengakui kesalahannya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, di dalam syariat ini jika kesalahan itu dilakukan kepada orang lain, maka ada syariat minta maaf. Ada syariat apa? Minta maaf. Ya. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan menyegerakan diri untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, itu adalah perbuatan terpuji. Misalnya Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ya, dan bersegeralah untuk memohon ampunan. Ya, dalam konteks ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk manusia juga ada syariat untuk kita segera minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fauqa thalathi layalin.
Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada tiga hari. Ya. Yaltaqiyani fayu'rid hadza wa yu'rid hadza. Ketika keduanya bertemu, yang satu berpaling dan yang satu berpaling. Kata Rasulullah menggambarkan orang itu kalau diem-dieman itu apa? Ketemu pun tidak mau menyapa. Fayu'rid hadza wa yu'rid hadza. Wa khairuhuma, yang terbaik di mata Allah dari keduanya, alladzi yabda'u bis salam, yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Salam itu apa? Kedamaian kan. Berarti yang terbaik dari dua orang yang bersengketa adalah yang memulai terlebih dahulu untuk berdamai. Ya kan? Berdamai. Maka menyegerakan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf itu adalah syariat. Tapi hadirin dimuliakan Allah, ada syariat yang lebih utama daripada meminta maaf, yang Allah sebutkan di ayat yang sama 133, bahwa ternyata syariat yang lebih utama daripada meminta maaf ketika dua orang itu bersengketa adalah memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat orang yang mudah memaafkan itu salah satu sifatnya orang-orang yang bertakwa, para kekasih Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an itu syariat untuk minta maaf sama memaafkan itu banyak memaafkan. Al-Imran 133, wal afina 'anin nas. Dan orang-orang bertakwa itu punya sifat suka memaafkan manusia. Al-Baqarah 237, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan ketika engkau memaafkan, maka itu lebih dekat dengan ketakwaan. Di dalam surah An-Nur ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Maka maafkanlah dan ampunilah kesalahan saudaramu. Ya, jadi banyak itu ayat. Ya, wal afina 'anin nas, wal ya'fu wal yasfahu, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Bahkan dalam dan urusan saudaranya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya langsung dari Allah. Maka para ulama menyimpulkan ada 3 amalan yang pahalanya langsung dari Allah dan tidak ada batasnya, unlimited, tidak berseri. Jadi pahalanya saking banyaknya itu tidak berseri. 1, sabar. Allah sebutkan dalam Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar Allah akan membalasnya dengan ajrahum bighairi hisab, dengan pahala yang tidak ada hitungannya. 2, puasa. Puasa itu esensinya juga sabar. Jadi sebenarnya ya, hulunya itu ada di sabar. Ya. Puasa, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wa ana ajzi bihi wa siyamun li wa ana ajzi bihi. Dan puasa itu untukku, yang dimaksud di sini puasa Ramadan, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Para ulama mengatakan kalau Allah hanya mengatakan aku akan membalasnya, Allah tidak memberitahukan kepada kita besarnya pahala, besarnya balasan, maka itu berarti saking besarnya pahala yang disimpan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya sedikit Allah beritakan. Tapi kalau banyak Allah simpan rapat-rapat, sebagaimana seorang suami ketika menghadiahkan hadiah yang sangat istimewa untuk istrinya, maka dia simpan rapat-rapat sebagai kejutan untuk istrinya. Walillahil masalul a'la. Dan Allah tidak bisa dimisalkan dengan makhluknya. Kalau manusia saja begitu, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Yang ketiga amalannya adalah memaafkan. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ya surah Asy-Syura ayat 40 ini. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya langsung dari Allah. Ya. Hadirin dimuliakan Allah. Jadi memaafkan itu lebih afdal daripada minta maaf.
Makanya Rasulullah SAW pun menampilkan sifat ini untuk para sahabatnya. Ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, mendolimi diri kita, maka sebisa mungkin kita memaafkan kesalahannya. Kenapa Allah janjikan pahala yang sangat besar ketika kita memaafkan? Karena memang perkara ini tidak mudah. Memaafkan itu tidak mudah. Nah, tapi mengapa memaafkan itu lebih afdal daripada meminta maaf? Walaupun dua-duanya ini syariat, dua-duanya berpahala ketika kita lakukan, tapi meminta maaf itu tidak lebih afdal daripada memaafkan. Kenapa? Karena hadirin dimuliakan Allah, ya, para ulama itu mengatakan, apa tujuannya memaafkan? Memaafkan itu kan tujuannya apa? Memperbaiki hati kita. Sedangkan tujuan dari syariat ini diadakan apa? Agar kita ini fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hati kita bersih. Ketika hati kita bersih itu kita fokus beribadah kepada Allah, ya. Makanya saya sering misalkan orang yang memaafkan, ya, dua orang yang bersengketa ketika bertemu di satu tempat, itu biasanya yang lebih merengkel itu orang yang terdolimi, orang yang lebih sakit hati, dibawa sampai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu biasanya orang yang terdolimi. Misalnya ada si A dolim, si B terdolimi, ya. Si A ini dolim kepada si B sudah 1 tahun yang lalu. Terus suatu hari setelah 1 tahun kemudian, ya, si B ini terdolimi, si A dolim. Ketemu di rumah makan. Si A, si dolim ini, ya, dengan lahapnya dia makan makanan yang dihidangkan. Si B datang di meja yang lain, melihat si A yang dulu pernah dolim sama dia. Kira-kira yang nggak bisa makan si A apa si B? Ya, si B. Si A itu dolim tapi tidak merasa dirinya dolim, makanya los aja, makan saja. Si B ngeliatin si A yang dolim 1 tahun yang lalu, jadi enak, Bu. Mau mesen saja males, pindah rumah makan akhirnya. Ya itu loh, pentingnya memaafkan di situ. Karena tujuan syariat kita ini adalah agar kita bisa fokus beribadah kepada Allah. Lah bagaimana caranya fokus? Ya kita harus membersihkan hati kita. Ya. Tapi ini bukan perkara yang mudah, hadirin muliakan Allah. Membersihkan hati itu perkara yang sulit. Alangkah banyak orang yang dolim, ya. Bisa jadi dia ini terus mengakui kezalimannya, lalu terus dia bisa membersihkan hatinya sampai akhirnya dia merubah sikapnya. Tapi sebaliknya, betapa banyak orang yang awalnya terdolimi berubah menjadi orang dolim karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Akhirnya lisannya tidak karuan, akhirnya perbuatannya tidak terkendali. Makanya ini penting. Rasul kita itu ngajari agar kita ini membersihkan hati dengan apa? Dengan mudah memaafkan. Jadi memaafkan ini lebih baik daripada minta maaf. Minta maaf baik, tapi memaafkan jauh lebih afdal. Karena itulah Allah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang memaafkan. Hadirin dimuliakan Allah. Pertanyaan selanjutnya yang dibahas oleh ulama, apakah memaafkan itu selalu baik? Apakah memaafkan itu selalu baik? Bagaimana jika orang yang dimaafkan kembali mengulang kesalahannya berulang kali? Apakah kita maafkan? Ini orang dolim ke kita maafkan, besok ngulang lagi. Apakah kita maafkan lagi? Nanti besok ngulang lagi, ya. Bagaimana sikap kita kalau ada orang yang sudah dimaafkan sekali terus diulang lagi, maafkan lagi, diulang lagi, sampai akhirnya jadi rutinitas dia, bahkan dia memaklumi paling itu nanti kita dimaafkan. Ada orang yang begini nih, Bu. Ada orang yang begini, ya. Dia orangnya baik, paling nanti dimaafkan. Nah, dalam posisi seperti ini para ulama membahas, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya muridnya, apakah memaafkan itu selalu baik wahai Syekh?
Memaafkan memang amalan yang sangat luar biasa, tidak semua orang bisa. Tapi apakah selalu memaafkan itu baik? Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-islahu wajib. Tujuan dari memaafkan itu adalah islah. Islah itu apa? Memperbaiki urusan kan? Memperbaiki hati kita, memperbaiki urusan kita dengan orang yang bermasalah dengan kita. Ya. Wal afwu mandub. Sedangkan memaafkan itu sunnah. Islah itu wajib, memaafkan itu sunnah. Ya. Karena ada syariat minta maaf tadi, ya kan? Sehingga tujuan minta maaf atau memaafkan itu sebenarnya apa? Islah. Ya. Maka seorang mukmin yang terus dia memaafkan saudaranya, terus saudaranya mengulang lagi perbuatannya, terus dimaafkan lagi, itu menjadi amalan yang tidak afdol lagi. Kenapa? Menjadi amalan yang tidak afdol, tidak utama lagi. Kenapa demikian? Karena tujuan dari memaafkan tidak terwujud. Tujuan memaafkan itu tadi apa? Islah. Tujuan memaafkan kan agar berbaik urusan kita antara diri kita dengan dia. Nah, kalau dimaafkan ngulang lagi, maka jadi amalan yang tidak utama. Maka bagaimana seharusnya ya, menanggapi orang-orang yang seperti ini? Ya. Satu, kata beliau rahimahullah, seorang mukmin tidak boleh membiarkan dirinya ternoda dalam keburukan secara terus-menerus. Tidak boleh. Kalau kita tahu ini nanti orang ngulang lagi, kita tidak boleh maafkan. Ya, tidak boleh maafkan. Ya. Lalu bagaimana menanggapi orang yang seperti ini? Ya, kata beliau, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk memaafkan, Allah juga memerintahkan kita untuk menegakkan qisas. Qisas yang dimaksud di sini bukan potong tangan, bukan rajam, ya, bukan cambuk. Qisas di sini maksudnya adalah memberi peringatan bagi orang yang memberikan keburukan kepada kita. Jadi kalau dia melakukan kesalahan dalam masalah harta, maka dia wajib mengganti harta tersebut. Ya. Artinya mungkin sekali kita maafkan, tidak apa-apa, ya. Cuman 1 juta kan tidak apa-apa saya maafkan. Kok besok ngulang lagi? Maka kita harus beri peringatan dia, ya kan? Kenapa kita wajib memberi peringatan dia? Karena disitulah tujuan islah tadi tercapai. Agar menjadi baik, dianya jadi baik, kitanya juga tidak merasa terus dalam keburukan karena masalah yang dia timbulkan. Ya. Maka hari ini dimuliakan Allah, qisas yang dimaksud di sinilah memaafkan dalam hati, tapi memberi peringatan dia dalam anggota badan. Ya, jika kerugiannya berupa harta, ya maka minta ganti rugi. Ya. Kalau kerugiannya misalnya dalam masalah kehormatan, maka kita juga harus tegur dia, ya kan? Makanya dimaafkan iya, tapi hukuman tetap harus dijalankan. Ya. Jika masih diulangi, sudah dikasih hukuman, sudah dikasih peringatan, kok masih diulangi lagi, maka para ulama mengatakan maka orang yang semacam ini harus dihajar, bukan dihajar ya, dihajar. Hajar itu dijauhi, didiamkan. Tidak boleh bermuamalah dengan orang seperti ini. Bahkan kita diminta untuk mengumumkan kepada orang lain bahwa orang ini memiliki sikap seperti ini. Kenapa? Karena keberadaannya membawa madharat kepada orang lain. Apakah kita zalim kepada dia? Tidak, hadirin. Justru kita membantu dia agar dia tidak zalim kepada orang lain. Tapi dengan catatan tahapannya seperti itu tadi. Bukan langsung sekali melakukan kesalahan langsung dihajar. Nah, itu kan budaya kita begitu. Ya, melakukan satu kesalahan langsung diumumkan semua grup WA, broadcast. Fulan minjem saya uang tidak dikembalikan. Ya, besok kalau kamu dipinjem, ya,
jangan dikasih. Ya, padahal baru sekali, dan wajar orang belum bisa mengembalikan hutang karena mungkin dia masih belum punya uangnya, baru sekali. Ya, tapi kalau terus diulang, tadi tahapannya dikasih peringatan, ternyata diulang lagi, dihajar. Lah hari ini muliakan Allah itu yang diingatkan oleh para ulama soal masalah memaafkan ini. Dan sekali lagi Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat mudah memaafkan orang lain. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas." Diharamkan atas neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu hayyin, setiap orang yang berperasaan halus. Berperasaan halus itu hatinya lunak. Hayyin itu mudah tersentuh, ya, mudah memahami orang lain. Dia pendengar yang baik. Nah, orang-orang seperti ini haram neraka menerima orang-orang seperti ini. Artinya apa? Ya dia ahlul jannah. Karena neraka haram menerima orang-orang yang hayyin. Ya, perasaannya halus. Ya, mudah berempati. Ya, mudah merasakan penderitaan orang lain. Ya. Semoga Allah anugerahkan kita kelembutan hati sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berempati dengan orang lain. Saudaranya kena musibah, saudaranya kena bencana, ya kok sama sekali tidak ada rasa empati dalam hatinya, berarti ada masalah itu hadirin. Ya, ada masalah dalam hati kita. Jangan-jangan hati kita mengeras lebih keras daripada kerasnya batu. Waliyadzubillah. Ya. Maka bersyukurlah kita ketika melihat saudara kita menderita, melihat video saudara kita di Kalimantan Selatan sampai hari ini masih banjir, Bu. Ya. 11 kabupaten. Tim SAR kami sudah di sana di pekan pertama sampai hari ini 11 kabupaten. 90% provinsi Kalsel itu terendam air. Masya Allah. Ya. Lihat saudara kita di Mamuju, Majene, sampai hari ini pun mereka masih ada gempa susulan, masih tanggap bencana, Bu. Ya. Statusnya masih siaga karena masih sering ada gempa. Ya. Kami sudah berencana membuat huntara, hunian sementara di sana seperti yang kita buat di Lombok, tapi ternyata masyarakat Sumbar ini menolak. Kenapa? Karena pemerintah menjanjikan setiap kakak mendapatkan bantuan 50 juta. Bahkan ketika kita ingin mengevakuasi rumahnya yang runtuh, kita bersihkan, mereka nolak. Jangan, katanya. Loh, kenapa? Enggak mau. Ini bukti nanti kalau rumah saya rusak. Soalnya pemerintah mau ngasih kita 50 juta. Sampai hari ini ya enggak cair. Ya. Jadi kita juga serba salah. Akhirnya kita hanya bisa buat sanitasi. Kita buatkan rumah toilet sementara untuk mereka buang hajat. Hadirin muliakan Allah. Nah, ini perlu ada yang namanya perasaan yang halus ini, mudah tersentuh, mudah memahami penderitaan orang lain, terus mudah berempati, ya, menjadi pendengar yang baik ketika saudara kita bercerita. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Rasulullah, hurrima 'alan nar, diharamkan atas neraka. Yang kedua, kullu hayyin layyin. Layyin itu apa? Orang-orang yang berperangai lembut. Ya. Perkataannya baik, santun, tidak kasar, berpikir dulu sebelum berucap, berpikir dulu sebelum komen, ya, berpikir dulu sebelum mengklik tombol OK, ya, tombol kirim. Ya, alangkah banyak di antara kita ini yang karena terpancing emosinya sampai apa? Ya, sampai tidak menggunakan akalnya untuk bertindak dan bertutur kata. Nah, orang-orang yang hayyin, ya, orang-orang yang layyin, orang-orang yang perangainya lembut, itu luar biasa. Ya,
mereka senantiasa berhenti sejenak sebelum bertindak dan bertutur kata. Makanya Al Hasan Al Basri itu mengatakan rahimahullah, ya, Allah merahmati orang-orang yang bermuhasabah sebelum beramal. Muridnya tanya, wahai Syekh, bukankah bermuhasabah itu setelah beramal? Evaluasi, introspeksi itu kan bukannya setelah amalan. Tapi kenapa ada muhasabah sebelum beramal? Kata beliau rahimahullah, Al Hasan Al Basri mengatakan, bermuhasabah sebelum beramal itu dia berhenti sejenak sambil dia memikirkan apakah tindakan yang akan dia lakukan itu mengarahkan dia kepada jannah atau justru menceleburkan dia ke dalam neraka. Kalau amalan yang akan dia lakukan mengarahkan dia, menghantar dia ke dalam jannah, maka dia lanjutkan. Kalau ternyata amalan yang akan dia lakukan, perkataan yang akan dia sebutkan mengarahkan dia ke dalam neraka, maka dia tangguhkan. Jadi penting itu menjadi seorang yang layyin tadi, perangainya lembut, ya. Jadi perkataannya baik, santun dan lain sebagainya. Ya, dan ini yang namanya seperti ini perlu dilatih dengan ilmu, didasari dengan ilmu. Mengapa banyak orang di luar sana yang akhirnya melakukan tindakan kriminal, melakukan tindakan yang tak terkendali, bermaksiat kepada Allah? Ujungnya itu biasanya ilmu. Imma dia belum tahu ilmunya, karena orang yang tahu ilmunya tahu alasan mengapa dia menahan diri, atau dia tahu ilmunya tapi dia tidak sanggup untuk mengamalkannya. Makanya kita kan selalu berdoa kepada Allah agar Allah menyanggupkan kita untuk beramal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Habis ilmu apa? Rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Agar Allah mampukan kita untuk beramal. Itu yang kedua. Yang ketiga, hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin. Sahlin itu orang yang suka memudahkan perkara saudaranya, memudahkan dalam menjual, memudahkan dalam membeli, memudahkan dalam menangguhkan hutang, memberi tangguhan hutang, ya, atau berbagai macam urusan yang lainnya. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati, Allah menyayangi seorang hamba yang memudahkan orang lain dalam menjual, membeli dan memberi tangguhan hutang. Ya, memudahkan dalam menjual itu kayak apa? Mudahkan menjual itu ya ketika kita jualan ya kita mudahkan membelinya. Dinyang ya dikeke untuk mudah dapat untung, kita tetap dapat untung. Ya, misalnya saudara kita butuh banget, ya sudah kasihkan harganya. Wong tetap balik modal. Semoga Allah kasih laba kita di tempat yang lain. Wa idza ishtara, memudahkan dalam membeli. Kita pun ketika membeli juga memudahkan saudara kita. Opeh kanca ngaji aja dinyang ngepok-ngepok, Bu. Ya kan? Harganya 20.000, mau 10.000 wae. Ya kan, wah itu tega, ya kan. Harusnya itu konco ngaji harganya 20.000, bu 30.000 wae lah gitu, ya kan. Ya. Jadi begitu, itu namanya memudahkan. Loh ini haram bagi neraka untuk menerima orang seperti ini loh, ya kan. Di antaranya mudah memaafkan, jadi ya mudah memaafkan. Ya, jadi Rasulullah ketika bersabda dengan sabda ini, Rasulullah mempraktekkannya dalam kesehariannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah memaafkan. Makanya kan suatu hari Rasulullah pernah ngisi di Masjid Nabawi. Jadi kalau Rasulullah ngisi di Masjid Nabawi itu posisinya nggak begini. Posisinya itu Rasulullah ini kiblat ngadep selatan. Rasulullah duduknya di sebelah situ. Ya, jamaah itu ngadep ke sana. Karena di samping sana itu kan rumahnya Rasulullah. Rasulullah membelakangi rumahnya. Kenapa Rasulullah taruh kursi di situ? Karena belakangnya adalah rumahnya dan ada Aisyah yang mendengarkan di situ. Karena Rasulullah tahu betul Aisyah ini istri yang cerdas dan mudah menghafal. Jadi Rasulullah bermajlis dengan para sahabat laki-laki,
Aisyah dari balik dinding mendengarkan dan menghafal apa yang disabdakan Rasulullah. Makanya Ibunda Aisyah itu merupakan perawi hadis terbanyak dari kalangan sahabiah. Kenapa? Karena bahkan di majelis duha seperti ini, ya, Ibunda Aisyah mendengarkan dari balik rumahnya. Nah, Rasulullah pernah duduk di Masjid Nabawi, kumpul para sahabat, terus Rasulullah bilang, sebentar lagi yang muncul dari pintu ini adalah seorang penghuni jannah. Wah, para sahabat itu orang-orang yang betul-betul ambisius kalau soal masalah jannah. Ya. Jadi kalau ada peluang Rasulullah nyebut ahlul jannah, mereka pingin jadi ahlul jannah. Makanya dalam satu ketika, ya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ada 70.000 orang yang nanti bebas hisab. Ya. Lalu duluan seorang sahabat ngangkat, ya Rasulullah, doakan aku menjadi bagian darinya, dari golongan tersebut yang bebas dari hisab. Maka Rasulullah mengatakan, ya, fa anta ya Ukasyah minhum, maka kau wahai Ukasyah termasuk darinya. Sahabat yang lain juga pada ikut-ikutan angkat tangan, gitu ya. Saya juga ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, laqad sabaqakum Ukasyah. Ukasyah sudah mendahuluimu. Ya, artinya coba di kesempatan lain. Ya, jadi santunnya Rasulullah seperti itu. Lah sama ketika suatu ketika ada seorang sahabat masuk, ya, kumpul, terus Rasulullah bilang nanti yang masuk dari pintu ini adalah penghuni jannah. Keluar akhirnya ditunggu-tunggu sama sahabat yang lain. Siapa ini yang keluar ini? Apakah Abu Bakar? Apakah Umar? Apakah Utsman? Atau sahabat-sahabat senior yang lain? Mereka menduga bahwa sahabat yang akan muncul ini sahabat senior, para ahlu Badar, alumni-alumni perang Badar. Tapi ternyata muncul seorang sahabat yang low profile, yang tidak dikenal di antara sahabat lain. Nyangking sendal hadirin. Ya, nyangking sendal habis wudu. Tik 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 tik, dilihatin majelis itu sambil gak konsen mungkin sahabat. Sopo iki? Ya. Hari kedua Rasulullah bersabda dengan sabda yang sama. Muncul nanti dari pintu ini seorang penghuni jannah. Dikirain orang lain, ternyata orang itu lagi yang muncul. Sahabat yang kemarin yang nyangking sendal itu. Ya, bukan berarti jenengan kalau bikin masuk jannah pengajian nyangking sendal, bukan ya. Bukan. Terus hari ketiga begitu lagi sampai 4 kali. Sampai 4 kali hadirin. Orangnya itu aja. Dan para sahabat tidak tahu afdoliyahnya sahabat ini, fadilahnya sahabat ini itu apa. Kalau Abu Bakar kan jelas as-Siddiq, kalau Umar kan jelas seorang yang tegas dan pemberani melindungi Rasulullah. Kalau Utsman kan jelas seorang yang dermawan dengan hartanya. Kalau Ali kan jelas kesetiaannya dan kecerdasannya membela Rasulullah SAW. Nah ini sahabat ini siapa? Akhirnya sahabat yang lain penasaran. Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran, pulang dari majelis nguntit sahabat ini. Omahe ngendi to wong iki? Dikuntit sampai akhirnya rumahnya jauh, rumahnya biasa. Ya. Akhirnya dia ketuk pintunya, terus dia salam, terus mengatakan, sahabatku, boleh tidak aku singgah di rumahmu beberapa hari? Karena aku lagi punya masalah dengan keluargaku. Oh boleh, silahkan. Orangnya baik sekali, santun sekali. Silahkan. Terus akhirnya dia bermuamalah sambil ketika itu Abdullah melihat sahabat ini. Ini apa sebenarnya amalannya? Kok sampai Rasulullah jamin orang ini masuk surga 4 kali berturut-turut? Paginya yo makan-makan sama keluarga, ke masjid, sampai akhirnya baca Quran. Malamnya ya tidur. Qiyamul lail ya qiyamul lail sebagaimana sahabat yang lain qiyamul lail. Sehari 2 hari sampai akhirnya Abdullah bin Amr ini tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya dia duduk bersama sahabat yang dibicarakan Rasulullah tadi. Terus akhirnya Abdullah pun jujur. Wahai sahabatku, sebenarnya aku tidak punya masalah sama keluargaku. Aku sebenarnya kesini ini ingin mencari alasan kenapa Rasulullah membicarakanmu 4 kali berturut-turut. Ya. Dan aku tidak menemukannya. Maka jujurlah kepadaku wahai sahabatku. Apa amalanmu yang menjadikan Rasulullah membicarakanmu dan menjaminmu surga? Maka sahabat ini dengan rendah hatinya, semuanya ada, terkumpul ini. Kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas, ini ada semua di sahabat ini. Ya, sahabat ini mengatakan, amalanku tidak lebih baik daripada amalan-amalan sahabat yang lain.
hanya aku melazimi satu amalan sebelum aku tidur. Apa amalan itu? Sebelum aku memejamkan mata, aku memaafkan semua orang yang telah melakukan kesalahan kepadaku hari itu. Dan aku memohon ampun kepada Allah jika ada kesalahan yang aku lakukan kepada Allah hari itu. Ya. Jika aku dimudahkan Allah beramal solih, maka aku berdoa kepada Allah agar aku bisa mengulangi yang lebih baik daripada itu, dan Allah memberiku istiqomah. Jika aku melakukan dosa dan maksiat, aku bertobat kepada Allah dan memohon agar dosa tersebut tidak lagi aku lakukan di hari esok. Ketemu jawabannya. Ternyata ini orang mudah memaafkan. Mudah memaafkan itu asbab masuk jannah. Karena pahala yang Allah janjikan begitu banyak. Ya. Maka mari kita latih hati kita ini. Sekali lagi bahwa yang paling sulit itu adalah membersihkan hati. Ya, bagaimana kita sudahlah fokus sama Allah, yang lainnya sudah. Ya salah maafkan, begitu saja, ya kan. Kalau sudah mulai agak ada bumbu-bumbu membicarakan orang lain, stop. Ya. Begitu kan hadirin. Ya, Ibnu Qayyim itu sampai mengatakan, aku ini hidupku senantiasa tenang. Ya, kenapa? Karena tahu umurku sudah dijamin sama Allah, rizkiku sudah dijamin sama Allah. Artinya kalau aku ini belum waktunya mati, ya tidak mungkin mati. Ya, tidak diajukan dan tidak dimundurkan. Rizkiku pun sama. Kalau itu rizkiku, maka tidak mungkin tertukar kepada orang lain. Ya, makanya kan kita sering ribut masalah harta, ribut masalah hutang piutang. Ya sudah, kalau tidak ya sudah, bukan rizki kita. Semoga Allah ganti rizki dengan yang lebih barokah dan yang lebih luas daripada itu. Ya. Jadi semudah itu hadirin memuliakan Allah. Makanya kita harus melatih hati kita ini. Ya. Dengan apa melatih hati? Dengan ilmu. Ya. Pondasinya hati, yang menghidupkan hati kita itu ilmu. Ya, makanya penting sekali kita hadir di majelis ilmu. Syukuri betul kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita waktu sempat untuk bisa hadir di majelis ilmu. Tengah pandemi kayak gini masih ada majelis ilmu, itu syukuri hadir. Ya tapi tetap kita harus melihat kemampuan kita masing-masing. Kalau bisanya secara online ya online, kalau bisanya offline ya offline. Nah, itu hadirin memuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bab yang pertama adalah Rasulullah teladan dalam bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, Rasulullah teladan dalam bertaubat dan memohon ampunan. Jika tadi kita membicarakan bahwa manusia itu mudah melakukan kesalahan kepada orang lain, syariatnya minta maaf atau memaafkan. Kesalahan kepada Allah, syariatnya bertaubat dan beristighfar, memohon ampunan. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Pertanyaan yang harus kita jawab, mengapa Allah dan Rasulullah SAW memberikan syariat istighfar, memberikan syariat memerintahkan kita untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah. Ya. Bahkan di dalam kitab ini penulis hafizahullah menyebutkan satu hadis. Yang hadis ini masyhur di tengah kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Wallahi demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi fil yaumi, dan aku bertobat kepada Allah setiap hari 70 kali. Rasul kita itu orang yang sudah dijamin jannahnya oleh Allah, orang yang terhindar dari hisab, orang yang terhindar dari azab kubur, orang yang turun wahyu dan dibimbing wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Istighfar 70 kali sehari. Ya. Hak kita berapa kali hadir? 15 kali. Itu lip sync. Ya kan? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya. Rasulullah 70 kali, bahkan dalam hadis lain 100 kali hadir.
Nah pertanyaannya, mengapa Rasulullah beristighfar secara terus-menerus? Menampilkan hal ini diketahui para sahabat dan sampai kepada kita. Ya. Mengapa kita harus beristighfar secara terus-menerus? Jawabannya ya hadis tadi, kullu bani Adam khotoun. Bahwa setiap manusia itu sering melakukan kesalahan. Hidupnya kita ini berpindah dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain. Apa ada yang menjamin hari ini belum melakukan dosa? Apa ada di antara kita yang menjamin satu hari nanti saya bebas dari maksiat? Tidak ada, hadirin. Kita ini terlalu lemah. Wa khuliqal insanu wa kanal insanu khuliqa wa khuliqal insanu dhu'ufa. Dan manusia ini diciptakan sangat lemah, ya. Mudah sekali melakukan dosa. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini mudah melakukan dosa, maka kita harus ketahui juga, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kita ini harus meninggalkan yang namanya dosa. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus meninggalkan dosa? Mengapa kita harus meninggalkan dosa? Jadi gini, pilihan kita itu dua. Nek dosa itu mesti, ya. Tinggal pilihannya, ketika belum berdosa kita tinggalkan dosa, ketika sudah melakukan dosa kita bertobat dan beristighfar kepada Allah. Karena dosa ini berbahaya, hadir. Mengapa kita harus meninggalkan dosa dan menjauhi dosa? Satu, karena dosa itu mesti di dalamnya ada keburukan. Dosa itu mesti di dalamnya ada keburukan. Semua larangan dalam syariat ini mesti ada keburukan. Di dalam Islam itu dikenal namanya ad-daruriyatul khams. 5 hal yang wajib dijaga. Ad-daruriyatul khams. Daruriyah al-khams. 5 hal yang wajib dijaga. 5 hal yang wajib dijaga itu apa saja? 1, agama. Ada 5 hal yang wajib dijaga dalam Islam ini. 1, agama. Yang kedua adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Nyawa harus dijaga. Yang ketiga hifdzul aql, akal harus dijaga. Yang keempat hifdzun nasl, keturunan harus dijaga. Yang kelima hifdzul mal, harta, menjaga harta. Agama, ya, nyawa, akal, keturunan, harta. 5 ini. Maka semua syariat yang diwajibkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulullah, itu semuanya ujung-ujungnya 5 ini. Semua larangan, maksiat, hal yang diharamkan Allah, ujung-ujungnya pun untuk menjaga 5 ini, Bu. Makanya saya tadi katakan, dosa itu mesti di dalamnya ada keburukan. Keburukan untuk 5 ini. Misalnya contoh hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ini larangannya apa? Ya, ada syariat dilarangnya kita untuk melakukan amalan-amalan bid'ah, kan? Kenapa? Untuk jaga agama dari kemurnian, dari kerusakan. Makanya kita tidak boleh apa? Melakukan amalan-amalan yang di luar syariat. Ya, sholat subuh 3 rakaat, tidak boleh. Untuk apa? Jaga agama. Dilarangnya kita jual beli patung. Ya. Kenapa? Jual beli patung itu tidak boleh. Bai'ul asnam, jual beli berhala itu tidak boleh. Kenapa? Untuk jaga agama. Karena patung itu bisa jadi wasilah orang syirik. Makanya tidak boleh. Untuk jaga agama. Kalau kita lakukan jual beli patung, ada keburukan di situ. Kalau kita lakukan amalan-amalan bid'ah, ada keburukan di situ. Nah, itu contoh hifdzuddin. Contoh lain, hifdzun nafas, menjaga nyawa tadi ya. Makanya dalam Islam dilarang kan melakukan apa? Pembunuhan. Ya, bunuh orang lain tidak boleh. Kenapa? Untuk menjaga nyawa. Di dalam Islam pun tidak boleh bunuh diri, kan? Karena untuk apa? Untuk hifdzun nafas.
Dan di dalam Islam diperintahkan untuk iqamatul qisas, untuk menegakkan qisas, untuk menjaga nyawa. Ya. Di dalam Islam kita tidak boleh makan makanan yang haram, yang merusak. Tidak boleh. Kenapa? Untuk jaga nyawa dari hal-hal yang merusak diri kita. Itu contoh hifdzun nafs. Contoh lain, hifdzul akal, menjaga akal. Di dalam Islam dilarang minum khamr. Minuman keras. Kenapa? Karena itu bisa merusak akal, bisa merusak akal. Di dalam Islam diperintahkan kita untuk taklim, diperintahkan kita untuk tafakur, diperintahkan kita untuk tadabbur. Untuk apa? Menjaga akal kita. Ya. Jadi antara perintah dan larangan itu ujung-ujungnya 5 ini. Misalnya yang keempat, menjaga keturunan. Dalam Islam satu ada larangan berzina. Kenapa? Karena merusak keturunan. Ada larangan, ya, tidak boleh nikah dengan mahram sendiri. Kenapa tidak boleh nikah dengan mahram? Karena ngerusak tatanan nasab, hadirin. Misalnya seorang anak, ya, perempuan nikah sama sepupunya, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau seorang anak perempuan nikah sama omnya, boleh tidak? Tidak boleh karena mahram. Kenapa tidak boleh? Karena kalau anak perempuan kita nikah sama saudara laki-laki kita, maka kita akan manggil anak kita sendiri saudara kita. Nasabnya rusak, hadir. Tatanannya rusak, merusak keturunan. Makanya diharamkan dalam Islam. Tidak boleh menikah dengan mahram. Di dalam Islam tidak boleh nikah di masa iddah. Seorang wanita bercerai dengan suaminya, ada masa iddah. Tidak boleh langsung nikah si perempuan tadi itu. Ya, kenapa? Karena tunggu dulu masa iddahnya. Bisa jadi 3 kali suci itu ternyata di dalam rahimnya ada janin dari suami lamanya. Kalau nikah duluan, maka nanti dikhawatirkan apa? Bingung ini anaknya sopo, ya kan? Ketoke anaknya bojone sing anyar tapi kok rupane kaya bapake sing dhisik gitu ya. Gua kan bingung. Nah itu loh. Islam luar biasa, Adit. Semua larangan dalam Islam itu ujung-ujungnya 5 ini. Ya kan? Hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta. Makanya dalam Islam apa? Di dalam Islam ada larangan apa? Mencuri. Ada larangan apa? Hajrus sufaha, tadi ya, mendiamkan orang yang punya banyak hutang, mendiamkan, tidak boleh bermuamalah dengan anak kecil. Demi apa? Demi hifdzul mal. Anak kecil baru umur 3 tahun disuruh beli di warung sama ibunya, ya kan? Bingung bedake 20.000 apa? 2.000 gitu kan? Ya kan? Enggak boleh. Loh itu semuanya demi hifdzul mal. Makanya hadirin dimuliakan hadirin dimuliakan Allah, kenapa kita harus menjauhi dosa? Karena di dalam dosa ada keburukan, dan semua larangan dalam Islam ini mesti ada keburukan di dalamnya. Sebaliknya, semua perintah di dalam agama Allah ini pasti ada kebaikan. Sebutkan satu syariat yang tidak mendatangkan maslahat, saya akan sebutkan maslahatnya. Karena mesti kembalinya ke 5 itu. Ya. Ada ulama yang lain mengatakan 6. Satunya kehormatan, hifdzul irab, ya, kehormatan. Tapi yang 5 ini yang lebih masyhur, Ya, itu yang pertama, ya. Yang pertama karena dosa itu mesti ada keburukan di dalamnya. Yang kedua, mengapa kita harus menjauhi dosa? Kalau ulama mengatakan karena dosa itu menghilangkan kenikmatan kita dalam beribadah. Waliyadzubillah. Dosa itu menghilangkan kenikmatan kita dalam beribadah, hadirin. Ya. Orang itu kalau suka menikmati yang haram, ya, maka akan dicabut kenikmatannya pada yang halal-halal. Sekali lagi, ini kaidah ya. Orang yang biasa menikmati yang haram-haram akan dicabut rasa nikmatnya pada yang halal-halal. Orang suka berzina padahal istrinya ada di rumah akan dicabut kenikmatannya untuk bisa menjadikan istrinya qurrata a'yun. Ya. Makanya pernah ada seseorang datang ke Imam Syafi'i, lalu dia mengadu, "Wahai Imam, kenapa istriku tidak cantik lagi ya Imam?" Ya. Ya. Terus
Imam Syafi'i cuman bilang gini, huddo basoroka syahron wahid, tundukkan pandanganmu sebulan saja, kata Imam Syafi'i. Setelah sebulan ketemu lagi sama orang ini, lalu Imam Syafi'i tanya, ma sya'nuka bi zaujatika, gimana istrimu sekarang, sudah tambah cantik belum? Ya, apa kata orang ini? Wahai Imam, istriku bertambah cantik wahai Imam, persis seperti hari pertama dulu aku menikahinya. Ya. Kata Imam Syafi'i apa? Istrimu tidak berubah, tapi pandanganmu kepada yang haram-haram mencabut kenikmatan pada yang halal-halal. Ya. Maka peminum khamr itu, orang yang biasa minum khamr, minum air putih itu biasa saja, Bu. Kenikmatannya minum air putih itu dicabut sama Allah. Ya. Orang yang biasa makan riba, melihat pekerjaan yang halal itu nggak mau, badine sithik kok. Kenapa? Karena kenikmatan yang halal-halal dicabut sama Allah. Ya. Orang itu kalau sudah nikmat baca Quran luar biasa, tapi kalau orang itu nggak biasa yang namanya apa? Membaca Al-Quran, dia sibuk dengan dosa-dosa lisannya, ghibah, dia sibuk menfitnah orang, membicarakan orang lain. Ketika dihadapkan Al-Quran, baca Quran tidak betah. Kenapa? Karena kenikmatannya untuk baca Quran dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang biasa buka aurat, ya, waliyadzubillah, orang yang biasa buka aurat, ya, maka akan dicabut kenikmatannya juga. Dia akan dicabut rasa malunya, ya, dicabut, ya, dia tidak lagi dihargai oleh orang lain dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena itu memang kaedahnya. Hal-hal yang berbau dosa itu akan menjadikan seorang ini apa? Menghilangkan kenikmatannya dalam beribadah kepada Allah. Makanya pertanyaannya, apakah sholat kita hari ini khusyuk tidak kepada Allah? Apakah malam hari kita bisa bangun untuk sekedar mengerjakan sholat witir? Para ulama itu sepakat, orang yang tidak bisa bangun di malam hari, sebab utamanya adalah maksiatnya kepada Allah di siang hari. Sebaliknya ada kaidah lain, barang siapa yang bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah di malam hari, maka di pagi harinya Allah akan memperbaiki urusannya dengan manusia. Maka hari ini muliakan Allah. Inilah yang menjadikan alasan kita semuanya, ya, ingin menjauhi dosa. Itulah mengapa Rasulullah ini terus-menerus mencontohkan kepada kita istighfar. Ya. Kenapa? Kita tidak lepas dari dosa, hadirin. Satu, dosa itu mesti ada keburukan. Dua, dosa itu mencabut kenikmatan dalam beribadah. Yang ketiga, kata para ulama, dosa itu menjadi sebab tidak dikabulkannya doa-doa kita. Ya. Sebaliknya, ketika kita taat kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk apa? Berdoa, dan Allah mudahkan untuk mengabulkan doa-doa kita. Ya. Maka terakhir saya tutup dengan perkataannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu pernah berkata begini, seorang yang melakukan dosa sekali, ya, atau dua kali, Allah masih tutup tirainya, Allah tutup aibnya, ya. Sampai akhirnya ketika Allah itu tutup tirainya, karena Allah itu punya sifat satar, Allah itu punya sifat menutup tirai, menutup aib seseorang. Tapi kalau ternyata sekali dua kali diulang lagi, ya, diulang lagi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka tirainya sehingga orang lain melihat dia melakukan dosa. Ya. Kalau ternyata sudah dibuka tirainya kok dia masih mengulangi dosanya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau diulangi lagi maka Allah akan matikan dia dalam keadaan dia melakukan dosa itu. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ketika kita melihat ada orang, kita lihat baik kok tiba-tiba tertangkap basah bersama seorang wanita di dalam hotel, itu bukan sekali dua kali, hadirin. Itu sudah berulang-ulang kali dia lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia dengan membuka tirainya. Sampai ada orang meninggal dalam keadaan maksiat, bisa dipastikan itu bukan maksiat sekali dua kali.
Maka itu bahayanya dosa itu seperti itu. Dan kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Makanya kita dikasih syariat namanya istighfar. Makanya ada qiyamul lail yang setiap malam Allah turun terus bertanya, hal min mustaghfir, ada enggak hambaku yang bertaubat malam hari ini? Ada enggak hambaku yang beristighfar pada malam hari ini? Ada enggak hambaku yang memohon pertolongan malam hari ini? Aku akan penuhi semuanya. Makanya ini hadirin dimuliakan Allah. Nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Rasulullah teladan dalam beribadah. Kita akan menggambarkan bagaimana ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kakinya bengkak, yang sampai pipi dan lantainya basah dengan air mata Rasulullah SAW. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk ana dan antum semuanya, untuk lebih memotivasi kita dalam meneladani Rasulullah dan memperbaiki ibadah serta amalan-amalan solih kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Alhamdulillah, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, fadhil. Itu apa? Iklan dulu, Bu. Sponsor gitu. Jadi orang yang dimintai maaf, ya. Hah? Gimana, Bu? Tadi, Bu, coba bilang. Kita melakukan kesalahan. Ya. Ya. Klewo itu apa, Bu? Afan, Bu. Saya ini kelamaan di luar, tidak tahu bahasa Jawa. Klewo itu apa? Moh. Tidak peduli. Ya. Iya. Baik. Bagaimana kalau kita sudah minta maaf, terus orang yang kita mintain maaf tidak peduli, acuh dan lain sebagainya? Ya sudah, selesai kewajiban kita, Bu. Ya kan? Wa hisabuhu 'ala Allah. Hitung-hitungannya nanti kita serahkan kepada Allah. Ya. Karena ketika kita melakukan satu amalan, yang melihat bukan hanya orang ini. Allah melihat, para malaikat melihat, orang-orang beriman melihat. Dan kita serahkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita sudah punya hujah nanti di hadapan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mempertanyakan perkara ini. Saya sudah minta maaf ya Allah dengan ikhlas, tapi begini dan begini. Begitu, Bu, ya. Jadi sudah, yang penting tugas kita adalah membersihkan hati. Setelah ini sudah bersihkan hati kita, ya. Kalau bisa tetap berpeluang untuk berbuat baik kepada dia, berbuat baiklah. Ya, tapi kalau tidak bisa sudah serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah satu ketika saya menjelaskan perkara mahsyar di satu kajian di Masjid Fatimah, saya ingat terus ada seorang jamaah bertanya kepada saya selesai kajian, WA panjang gitu, terus dia cerita kepada saya, Ustaz, ini perkara yang lain ya. Ustaz, ini saya itu pernah melakukan kesalahan fatal kepada seseorang dan saya takut nanti di akhirat digugat, Ustaz. Anak saya membahas tentang penggugatan di hari pengadilan. Terus kesalahannya apa, Ibu? Saya bilang, saya ini seorang bos, saya punya karyawan, karena kesalahan yang tidak dia lakukan, ketika itu saya emosi langsung saya pecat di tempat.
Dan orang ini sekarang sudah tidak ada, saya tidak tahu alamatnya, saya tidak tahu rumahnya mana. Sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, saya takut sekali Ustaz. Bagaimana saya harus bisa minta maaf, minta penghalalan atas kesalahan saya. Lalu saya katakan ketika itu, ya sudah tidak ada jalan lain selain bertaubat kepada Allah dan minta kepada Allah agar Allah pertemukan ibu dengan orang ini. Dengan orang ini. Ya. Sama ketika kasusnya ibu, minta sama Allah agar Allah lembutkan hatinya sehingga bisa kita memperbaiki urusan. Nah, sampai akhirnya seminggu setelah itu saya di WA lebih panjang daripada WA yang pertama. Ya. Saya itu kalau di WA jamaah panjang itu kayaknya balasnya lama Bu ya. Karena baca banyak banget gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya baca Masya Allah. Seminggu tepat setelah dia berdoa dan bertobat kepada Allah, dia cerita bahwa si pegawainya ini, pegawainya laki-laki, datang ke rumahnya dia. Ngetok pintunya, yang buka qadarullah dia sendiri. Dan si pegawainya ini sudah punya anak, sudah punya istri. Datang itu dengan senyuman, terus assalamualaikum ibu, masih kenal saya enggak, dulu saya kerja di sini. Itu si ibu itu ya, dikira pegawainya udah enggak kenal. Si ibu ndredeg Bu. Ya Allah, ini orang dilangkahkan kakinya datang ke rumah saya. Dipersilahkan masuk. Terus akhirnya orang ini sama sekali enggak punya masalah sama si ibu. Bu, saya mohon maaf kalau dulu punya kesalahan. Sekarang saya tinggal di kota ini. Ini tadi pas mampir di kota ini anak saya, istri saya, Bu. Terima kasih. Malah terima kasih. Si ibu ini akhirnya minta maaf, semaaf-maafnya kepada orang ini karena melakukan kesalahan, selesai urusannya. Yang menggerakkan hati kita ini Allah. Yang melangkahkan hati kita ini Allah. Ya, maka minta kepada Allah pada hal-hal yang mungkin untuk akal kita ini mustahil untuk kita lakukan. Ya. Yang pertama kita bertobat kepada Allah, yang kedua kita serahkan urusan kepada Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Lagi? Fadhil. Sudah? Oh ya. Jika cukup maka kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita. Allah lindungi kita dari mara bahaya dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keistiqomahan kepada kita. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma azzilis syirka wal musyrikin. Allahumma ahlikil kufra wal kafirin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syattid syamlahum wa mazziq jam'ahum wa qallil adadahum wa zalzil aqdamahum wa alki fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fukka qaida asrana wa asral muslimin wa ruddahum ila ahlihim salimin. Allahumma fukka qaida asrana wa asral muslimin wa ruddahum ila ahlihim salimin. Allahumma innahum bihajatin ajilatin ila ruhamatik فأنزل رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
transit